Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, terkadang kinerja yang baik itu yang dihasilkan oleh para pegawai kita itu salah satu hal yang kadang mengganggu adalah adanya konflik di antara para pegawai. Karena itu perlu kita bahas apa saja peran pimpinan dalam mengatasi konflik yang terjadi di antara para pegawai. Kita perlu lebih dahulu tahu bahwa konflik antar pegawai dalam organisasi itu bisa terjadi karena berbagai alasan. Di antaranya misalnya adanya perbedaan pandangan atau tujuan. Hal ini terjadi ketika pegawai itu memiliki pandangan atau tujuan yang berbeda dalam mencapai tujuan organisasi. Jika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, maka bisa memunculkan konflik. Yang kedua adalah faktor persaingan. Persaingan dalam organisasi bisa terjadi baik secara langsung ataupun tidak langsung antar pegawai. Nah, jika tidak diatur dengan baik, maka hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan konflik antar pegawai. Yang ketiga, mungkin sumber daya yang terbatas. Jika ada sumber daya yang terbatas seperti sumber daya anggaran yang digunakan dalam bekerja atau kekurangan pegawai dan fasilitas, maka bisa memicu persaingan antar pegawai dalam memperebutkan sumber daya tersebut. Yang lain adalah perilaku kurang profesional. Perilaku kurang profesional ini seperti seringkali bergosip, memfitnah, dan tidak menghargai orang lain, itu bisa menjadi pemicu konflik antar pegawai. Yang lain mungkin perbedaan budaya dan nilai. Nah, perbedaan budaya dan nilai ini yang tidak diatur dengan baik, itu bisa menimbulkan konflik antar pegawai. Hal ini bisa terjadi ketika ada perbedaan dalam sistem nilai, perbedaan bahasa, agama, dan adat istiadat antar pegawai. Nah, untuk mengatasi konflik antar pegawai dalam organisasi ini perlu adanya penanganan yang tepat seperti melalui dialog, mediasi, dan pelatihan mungkin manajemen konflik. Bagaimana cara mengatasi konflik antar sesama pegawai? Konflik antar sesama pegawai dalam organisasi bisa menjadi sangat merugikan untuk berupaya mendorong pegawai bisa produktif dan tentu juga bisa mempengaruhi pola kerja mereka. Nah, berikut beberapa cara untuk mengatasi konflik tersebut. Yang pertama adalah komunikasi yang baik. Penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur antar pegawai yang terlibat di dalam konflik. Pertemuan tatap muka itu bisa membantu untuk membuat suatu kesepakatan atau pemahaman terkait masalah yang menjadi sumber konflik. Yang kedua adalah pimpinan bisa menjadi mediator yang baik. Sebagai pimpinan, Anda bisa berperan sebagai mediator antara kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Anda bisa membantu meredakan ketegangan dan menemukan solusi bersama-sama yang menguntungkan semua pihak dan diterima oleh semua pihak. Berikutnya, cari jalan keluar yang kreatif. Permasalahan yang sama mungkin akan terjadi lagi jika hanya mencari jalan keluar yang bersifat sementara. Cari jalan keluar yang permanen dan kreatif yang dapat membantu memecahkan masalah tersebut sehingga konflik tidak lagi terulang dan berkelanjutan. Yang lain adalah tingkatkan keterbukaan. Organisasi itu dapat membantu menciptakan budaya yang baik dengan meningkatkan keterbukaan antara unit dengan unit lain dan antara pimpinan dengan bawahan. Memberikan pelatihan dan bimbingan juga bisa membantu mengurangi konflik antar sesama pegawai. Sebagai seorang pimpinan, beberapa peran yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik, diantaranya juga mendengarkan dengan aktif. Jadi pimpinan itu harus bisa menjadi pendengar yang baik, mendengarkan keluhan dan masalah dari kedua belah pihak yang berkonflik dengan seksama. Hal ini akan membantu pimpinan memahami perspektif masing-masing pihak dan menemukan solusi yang tepat. Yang lain, menyusun peraturan dan kebijakan yang jelas. Pemimpin harus menyusun peraturan dan kebijakan yang jelas dan disepakati bersama oleh semua pegawai. Dengan adanya aturan yang jelas, maka setiap pegawai akan tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Berikutnya, membuat lingkungan kerja yang positif. Pemimpin itu harus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Hal ini akan membantu pegawai merasa nyaman dan saling menghargai satu sama lain. Dan selain itu juga lingkungan kerja yang positif juga akan meningkatkan produktivitas dan kinerja tim secara keseluruhan. Menyelesaikan masalah dengan baik, ini penting dilakukan. Karena itu pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan juga adil. Hal ini akan meminimalisir konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari.
Pemimpin harus dapat menemukan solusi yang bisa memuaskan bagi kedua belah pihak, serta menegakkan keadilan di antara mereka. Berikutnya tentu adalah bisa melakukan mediasi. Jika konflik tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian masalah, pemimpin bisa melakukan mediasi. Hal ini akan membantu para pegawai menemukan solusi yang adil dan bisa meredakan ketegangan di antara mereka. Dalam mengatasi konflik antar pegawai, penting bagi pemimpin tetap netral dan memastikan bahwa perspektif dari kedua pihak dengar dengan baik. Pemimpin pun harus berperan sebagai mediator, bukan sebagai penyelesaian masalah tunggal saja. Inilah beberapa tips yang mungkin bisa Anda gunakan ketika mengatasi adanya konflik sesama pegawai di dalam tim Anda atau di dalam unit kerja Anda. Mudah-mudahan memberi manfaat. Salam reformasi birokrasi.